Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Endriani SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan saya bertugas di UPTD SDR SMP Negeri 3 Gunung Muria, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sebagai seorang guru, saya tergerak untuk berpartisipasi dalam transformasi pendidikan. Salah satunya adalah dengan dimulai dari diri sendiri melalui penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas yang saya ampuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang praktik baik yang sudah saya lakukan. Praktik baik ini saya beri judul mengeksplor pemahaman peserta didik dengan menggunakan media Busapri, buku saku pribadi dengan metode resitasi resume dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal yang saya lakukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi sebagai wujud merdeka belajar adalah melakukan identifikasi masalah. Setelah saya mengidentifikasi masalah yang timbul pada proses pembelajaran yang saya lakukan, saya mengeksplor masalah tersebut untuk mencari akar penyebab masalahnya. Setelah saya menemukan akar penyebab masalahnya, kemudian saya mencari alternatif solusi yang akan menyelesaikan masalah saya tersebut. Kondisi masalah yang saya tetapkan adalah di mana peserta didik masih belum berani mengeluarkan ide dan pendapatnya di dalam kelas, sehingga murid saya cenderung pendiam dan memiliki mental yang kurang berani dalam mengungkapkan ide dan pendapatnya tersebut. Dari kondisi tersebut, saya menemukan akar penyebab masalah yang akan saya selesaikan, yaitu bahwa murid belum memiliki kemampuan untuk berliterasi, terutama berliterasi membaca dan menulis. Setelah menemukan akar penyebab masalahnya tersebut, saya melakukan wawancara kepada murid mengapa hal tersebut terjadi kepada mereka. Setelah itu saya melakukan kajian literatur dan wawancara expert kepada kepala sekolah dan ketua MGMP untuk mencari solusi yang terbaik. Akhirnya saya menetapkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah saya tersebut dengan membuat media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut saya desain untuk mengatasi peserta didik saya atau murid saya yang mengalami kesulitan mengeluarkan ide dan pendapatnya. Media yang saya buat ini saya sebut dengan media buku saku pribadi atau Busapri. Busapri atau buku saku pribadi ini didesain berdasarkan karakteristik murid yang sudah saya identifikasi sebelumnya. Kegiatan selanjutnya saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif kepada peserta didik atau murid saya melalui aplikasi Google Form. Saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif tersebut untuk mengetahui minat, bakat, dan gaya belajar murid yang saya miliki. Selain itu, saya juga ingin mengetahui latar belakang kondisi kesiapan pembelajaran peserta didik atau murid saya. Untuk asesmen diagnostik kognitif saya lakukan untuk mengelompokkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang baik. Hal ini saya lakukan untuk memperoleh profil peserta didik. Untuk menerapkan praktik baik ini dalam pembelajaran, saya mengawalinya dengan melakukan kegiatan pendahuluan. Biasa dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran, saya melakukan salam, persepsi, motivasi, dan selanjutnya adalah asesmen e-learning, yaitu melalui pretest. Dalam pembelajaran, saya melakukan pretest dengan menggunakan aplikasi Kahoot agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. Selanjutnya, pada kegiatan inti pembelajaran, saya akan melakukan pembagian LKPD karena saya ingin peserta didik atau murid saya mengamati video pembelajaran yang saya berikan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, setelah murid melakukan kegiatan pengamatan terhadap video terkait materi yang akan disampaikan, saya akan membagikan media buku saku pribadi atau Busapri untuk
memberikan kesempatan kepada murid saya mengungkapkan ide dan pendapatnya dari hasil penjelasan yang saya sampaikan, kemudian dari bahan ajar, kemudian dari sumber belajar internet, dan sumber belajar bahan buku paket yang mereka miliki. Penerapan praktik baik ini saya lakukan dengan secara mandiri maupun kelompok. Secara mandiri melalui media pembelajaran Busapri atau buku saku pribadi. Selanjutnya saya mengarahkan murid untuk melakukan diskusi atau bekerja kelompok untuk menentukan hasil karya yang akan mereka buat dari hasil resum pada metode revitasi. Selanjutnya dari hasil sumber informasi yang mereka peroleh, mereka berdiskusi mengolah data informasi yang mereka peroleh untuk menetapkan desain produk atau karya yang akan mereka buat. Selanjutnya dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, setelah mengumpulkan berbagai informasi terkait materi dari hasil penjelasan guru, kemudian resum dari metode revitasi dengan menggunakan media Busapri, murid saya arahkan untuk mempresentasikan hasil karyanya baik berupa video, poster maupun peta konsep. Untuk karya berupa video, saya persilakan murid secara berkelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas dengan teman lainnya. Untuk karya yang berupa poster dan peta konsep, saya memberikan kegiatan pagelaran karya seperti pameran. Dalam hal ini, kelompok akan menampilkan hasil karyanya dan ditempelkan di dinding depan kelas. Kemudian kelompok yang lain akan mengunjungi hasil karya mereka secara bergiliran, mulai dari peta konsep, kemudian mengunjungi karya poster. Mereka saling berdiskusi, saling tanya jawab untuk menggali informasi terkait materi yang sedang dipelajari melalui pagelaran karya. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran penutup, saya melakukan umpan balik dengan menanyakan seputar materi yang saya sampaikan. Kemudian mengadakan refleksi dan menutup pembelajaran. Untuk tindak lanjutnya dalam pembelajaran ini, saya menginstruksikan kepada murid untuk mengkomunikasikan hasil karya mereka pada media sosial. Media sosial yang digunakan adalah Facebook. Hasil karya mereka berupa poster, peta konsep, dan video boleh mereka upload di media sosial tersebut sebagai wujud literasi digital. Praktik baik ini menurut saya penting untuk dibagikan karena menurut saya baik untuk mengeksplor pemahaman murid yang tidak berani mengungkapkannya secara lisan, tetapi secara tulisan mereka akan bebas mengeksplor pemahaman yang sudah mereka miliki pada proses pembelajaran. Praktik baik ini juga mendapat respon dari murid karena dengan menggunakan buku Sapri ini membuat pelajaran semakin mudah dan semakin mudah juga dipahami. Dengan buku ini kami bisa mengisi berdasarkan karakteristik kami dan buku ini dibuat berdasarkan hobi dan berdasarkan warna apa yang kami sukai. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Teti. Praktik baik ini insya Allah baik diterapkan dalam pembelajaran terutama di sekolah tempat saya bertugas. Guru harus memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplor diri dan potensi diri mereka sesuai dengan karakteristik dan pribadi mereka masing-masing sebagai wujud pembelajaran yang berdiferensiasi. Guru juga harus mampu membimbing murid untuk memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran sebagai wujud literasi digital. Demikianlah praktik baik ini, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memulihkan pendidikan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.